Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Lala Formosa. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang melimpah halal dan barokah. Dimudahkan segala urusan kita. Jangan lupa bahagia. Yuk ikutin Bunda Lala mau bercerita apa lagi. Dan nanti ya, jangan lupa kalau kepingin mengikuti cerita Bunda Lala terus, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, atau pencet tombol loncengnya ya, biar tidak ketinggalan cerita-cerita Bunda Lala di seputar pekerjaan Bunda Lala, juga lingkungan Bunda Lala, jalan-jalan dengan Bunda Lala. Mungkin kalau sudah ada waktu, Bunda Lala akan jalan-jalan, mengajak kalian semua untuk jalan-jalan di Taiwan. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oke guys, Bunda Lala selalu ingin bercerita dan bercerita tentang perjalanan Bunda sebagai PMI, karena sementara masih sebagai PMI ya, jadi belum bisa menceritakan apa-apa selain seputar pengalaman Bunda sebagai pekerja migran Indonesia. Begitu. Nah, Bunda kali ini akan menceritakan bagaimana kita menjaga pasien itu agar pasien itu merasa nyaman ya. Dulu Bunda sudah pernah membuat tip bagaimana memberikan kenyamanan pada pasien. Nah, kali ini yang dimaksud Bunda berikan kenyamanan pada pasien, jadi cara mengerjakan atau cara memberikan bagaimana cara menjalankan tugas merawat pasien itu ya. Jadi memang kita itu bekerja awal pertama datang ya, atau kita berpindah-pindah rumah sakit, itu pun setiap rumah sakit memberikan jadwal pada kita, kapan minum susu, kapan balik badan, kapan mandi. Nah, itu pasti dikasih jadwal-jadwal seperti itu. Apalagi anak yang baru datang dari Indonesia, atau dari pindah majikan ya, dari majikan satu ke majikan yang lain, karena seorang PMI itu banyak yang ganti-ganti majikan. Karena kadang pasiennya yang kita jaga meninggal dunia, kadang memang antara majikan dengan pekerjanya kurang cocok, itu pun juga bisa ganti-ganti majikan begitu. Jadi begini intinya, kita merawat pasien atau mengerjakan tugas-tugas kita itu harus melihat kondisi pasien itu. Contohnya, misalkan malam ya, pasien kita sudah tidak tidur semalaman, gelisah, tidak tidur, sedang gak enak badan atau gimana. Terus padahal jadwal kita pagi itu harus mengerjakan sesuatu untuk pasien itu, terutama mau memandikan misalkan. Kalau mau memandikan saat kondisi pasien itu sedang tidak baik, kondisinya sedang enak tidur dan malamnya tidak tidur, sebaiknya kalau masalah mandi waktunya bisa diatur ya, bisa ditunda. Itu kalau saya begitu. Jadi enggak pasien sedang dalam tidur, sudah malamnya enggak tidur, dia masih tidur, kita paksakan untuk dikerjakan untuk mandi. Itu sebaiknya ditunda menunggu dia tidurnya itu kenyang gitu. Itu kalau saya ya. Terus kalau masalah yang tidak bisa ditunda, yang tidak boleh ditunda, itu masalah balik badan atau sedang BAB. Nah, kalau sedang BAB memang harus segera dikerjakan, harus segera dibersihkan, karena kalau BAB tidak
segera dibersihkan, itu nanti akibatnya fatal, kulitnya bisa luka-luka kalau terlalu lama tidak cepat dibersihkan. Tetapi kalau masalah mandi itu, kalau saya ya, mandi, olahraga itu kalau pasiennya sedang kondisinya itu tidak stabil, mending ditunda. Jadi dibersihkan, kalau saya itu ya, saya bersihkan muka, cuci muka, pantatnya dibersihkan, tangan direndam-rendam gitu aja, atau dilap-lap badan pakai air yang hangat. Itu teori saya seperti itu. Jadi tidak harus kadang melihat temannya kok bekerja tepuk punggung atau gimana. Nah, kita harus lihat kondisi di pasien kita gimana. Nah, layak dikerjakan atau enggak gitu loh. Jadi kalau sedang ngedrop, kita pun harus mengerti bagaimana mengerjakan, bagaimana mau memberikan sesuatu kepada pasien itu memang harus benar-benar jeli. Kalau memang kondisinya normal, stabil, nggak apa-apa, kita kerjakan seperti normal biasanya. Misalkan jam 3 harus olahraga, ya olahraga. Itu kalau kondisinya normal. Tetapi kalau kondisinya sedang ngedrop, itu kayak masalah olahraga, masalah mandi itu kan berat ya. Menurut saya, memandikan pasien itu, pasiennya pun juga capek, kita pun juga capek gitu loh kalau memandikan di atas ranjang. Maka dari itu kita harus benar-benar mau mengerjakan mandi dan mengolahragakan pasien itu harus benar-benar dilihat kondisi pasien itu lagi stabil atau tidak, begitu loh. Itu kalau saya ya. Nah, saya berharap teman-temanku yang tidak sependapat dengan saya boleh ya, karena kita masing-masing perawat punya taktik sendiri-sendiri untuk merawat pasien agar pasien kita itu menjadi baik. Begitu guys. Nah, hal yang penting lagi yang perlu kita perhatikan, andai kata seorang majikan, nah itu yang kita susah menghadapi, seorang majikan yang tidak tahu setiap saat bagaimana kondisi pasien itu, dan kita tidak bisa menghadapi majikan. Nah, kadang-kadang kita kan mau bicara rikuh ya, atau kita mau menyampaikan itu, kita mental kita kurang kuat, yaitu karena apa? Karena taunya majikan itu melihat jadwal. Itu kebanyakan yang saya lihat seperti itu. Majikan itu bukan hanya majikan orang ya, majikan saya sendiri dulu begitu. Loh, kalau biasanya datang dulu ya, biasanya datang jam 4 itu pas akongku sedang olahraga. Jadi jadwalnya memang jam 4 sampai jam 5 itu olahraga misalnya. Itu majikanku datang tanya, loh ini kan jam sekian, mengapa tidak olahraga, mengapa tidak mengolahragakan akong, begitu. Nah itu kalau pekerjanya atau TKW-nya atau PMI-nya tidak kuat mental dan kita tidak bisa menghadapi dengan mimik yang hormat ya, itu kita bisa marah, itu majikan pun akan bisa marah. Tetapi saya jelaskan, saya bisa menjelaskan kepada majikan mengapa jam sekian tidak olahraga. Nah, saya kasih tahu gini. Nah, karena hari ini kondisinya akong tidak stabil. Di mananya tidak stabil? Masalah minum susu, kayak lagi pencernaannya lambat. Begitu kita harus bisa menghadapi itu ya, kita harus bisa bicara. Makanya kita itu bekerja di luar negeri, kita bahasa itu utama gitu. Jadi bahasa utama supaya kita itu bisa menghadapi majikan. Jadi majikan ya kita nggak boleh keras menghadapi majikan, kita harus dengan sopan santun, rendah hati. Pokoknya mimik kita memang kita harus benar-benar andap asor dan bisa sedikit
manis lah ya, mulut kita harus manis, tetapi bukti guys, bukan hanya manis-manis di bibir terus ternyata belakangnya tidak ada apa-apanya, tidak boleh seperti itu. Alhamdulillah ya Bunda Lala bukan seperti itu. Jadi dulu begitu amaku, setiap datang kenapa nah begitu, terus akhirnya dia mengerti karena Bunda bisa membawa ya, bisa memberi alasan yang tepat. Jadi mengapa kok jam 4 tidak olahraga, yaitu Bunda menjawab karena tadi minum susunya lambat. Jadi sebelum minum susu sudah saya olahragakan terlebih dahulu sambil menunggu pencernaannya baik, begitu, sambil menunggu lapar gitu aja lah. Karena belum lapar, jadi di awal-awal saya olahragakan dulu, begitu saya. Mengapa pencernaannya kurang baik diolahragakan? Karena kondisi yang lain-lain baik, seperti suhu badannya pun nggak apa-apa, tekanan darah tinggi, jantungnya pun juga normal-normal saja. Berarti dia memang agak nggak enak makan gitu aja. Kadang-kadang pasien kalau tidur pules itu pencernaannya pun juga lambat gitu loh. Begitulah guys, trik-trik kita menghadapi seorang majikan agar kita sukses mengerjakan tugas-tugas kita dan hati kita tetap baik-baik. Jadi kita harus benar-benar siap mental untuk menghadapi majikan. Jangan marah-marah dengan majikan, jangan kita bicara tinggi di depan majikan. Begitu guys. Oke, ketemu lagi di lain kesempatan. Saya kira cukup untuk vlog hari ini. Seperti ini yang Bunda ceritakan, mudah-mudahan bisa menjadikan manfaat untuk teman-temanku, terutama teman-temanku yang masih proses di Balai Latihan Kerja untuk menjadi seorang pekerja migran Indonesia. Ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye. Oke, terima kasih sekali untuk para subscriber Bunda Lala Formosa, dan jangan lupa kompak persahabatan selalu untuk kita ya, jalinan silaturahim lewat dunia maya ini. Semoga kita mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan ikuti terus perjalanan Bunda Lala Formosa. Bye bye.